Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat-sahabat media. Tak lupa pula seluruh komponen pemirsa yang selalu aktif mengikuti Ayah Sadam. Mudah-mudahan ada kepuasan buat Anda serta wawasan buat kita semua. Semoga kita selalu senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami di sini Ayah Sadam bersama Bapak Haji Ustadz Yusuf Sa'an akan berbincang-bincang dengan tema kisah perjalanan atau kisah nyata perjalanan seorang spiritual, yaitu Bapak Haji Ustadz Yusuf Sa'an. Mari kita saksikan sama-sama liputan berikutnya. Subhanallah walhamdulillah, subhanallahiladzim. Kedekatan. Nah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang setia menemani tayangan video saya, Ayah Sadam. Di sini kami akan meliput salah satu seorang ustadz spiritual. Tak lupa pula dan prioritaskan salam jumpa kembali buat seluruh media-media yang ada serta YouTuber-YouTuber. Mudah-mudahan termasuk pemirsa yang selalu setia mengikuti video saya, semoga tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya di kediaman Bapak Ustadz Yusuf. Saya pribadi Ayah Sadam ingin meliput dengan salah satu sahabat saya, Ayah Sadam, yaitu dengan Ustadz Yusuf. Saya ingin mengetahui kisah perjalanan sebagai seorang spiritual. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Maaf ya, saya sedikit ingin meliput dengan pengalaman Bapak sebagai seorang spiritual. Tolong ceritakan dari awal sampai sekarang, terutama mulai sejak kapan terjun di dunia spiritual. Silakan dijelaskan. Alhamdulillah, Ayah Sadam. Pengalaman saya itu sebetulnya dari semasa SMA kelas 2. Lantas aktif terjun spiritual sejak masih bujangan atau sudah nikah, Pak? Kalau untuk secara umumnya itu semenjak saya menikah, Sekitar tahun berapa, Pak? sekitar tahun 87-an lah. Gitu. Bisa diceritakan, Pak, tentang masalah suka dukanya seorang spiritual, Pak? Ya, suka dukanya ya, Sukanya dulu deh. sukanya ini memang dulu saya semasa kecil itu berdoa. Sering banyak bantu orang ya. Salah satu di musola saya itu namanya Musola Al-Ria, dan saya berdoa setiap malam harinya itu hidup saya hanya dua, senang apabila bisa menolong orang dan dapat mengikuti pelajaran-pelajaran agama Islam yang selama ini menempel di tubuh kami sampai sekarang ini, ingin seperti menjalankan apa yang disunahkan, apa yang diwajibkan oleh agama kami, yaitu terutama agama Islam. Di satu sisi lain, Pak, yang berhubungan dengan masalah dunia lain gitu, pengusiran begitu, tolong diceritakan, Pak. Kalau pengusiran, masalah ya tentang dunia gaib itu
Ya paling apabila kita mendesak sesuatu nih, gimana yang kira-kira pernah itu terjadi pada saat eh, anak kemasukan roh halus. Ya saya nggak begitu banyak menceritakan karena udah banyak sekali. Ya cukup dengan doa-doa, dengan meminta pertolongan Allah SWT, Amin. kita selawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW sesuai dengan syariat Islam yang dituntunkan oleh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sejauh ini Pak, orang-orang yang diganggu yang ada hubungan dengan masalah gaib Pak, itu seperti apa sih Pak? Kayak seperti kesurupan atau gimana Pak? Ya memang ada beberapa versi ya. Kadang-kadang orang kesurupan itu ada yang memang jiwanya kosong ya, melamun ya, memikirkan sesuatu mungkin yang tidak tercapai. Nah, selanjutnya memang benar-benar itu mereka diganggu ya, baik diganggu secara langsung ya, ataupun diganggu secara ya ilmu-ilmu ya, seperti ilmu hitam lah. Sisi lain Pak, kalau misalnya ini kan tadi kita bicara masalah kesurupan ya. Mm. Misalnya dipanggil dengan seseorang untuk membedakan sesuatu katanya ada di rumahnya, itu seperti apa Pak? Coba diterangkan Pak. Biasanya awal mula itu termasuk kesurupan. Biasanya kalau saya pegang ini panas, apakah ini memang penyakit seperti tipes, apa demam berdarah, apakah lain sebagainya. Biasanya kalau memang tidak ada uh, gaibnya gitu, ya kadang-kadang kita kasih umpama, salah satu contohnya kalau kepala pusing, paracetamol, apa bodrek. Tapi kalau memang dia ada gaibnya, itu dia masuk sendiri. Seolah-olah itu dia tidak mau dipindahkan dari tubuh seseorang. Iya, orang Itu kan dimaksud sangat ya. bahaya. Itu Iya kan betul. sangat berbahaya. Itu menimbulkan bisa-bisa kematian kalau kita nggak tolong. Ya, disitulah kita tahu ya bahwa itu. Ada juga yang stres, dimasukin gaib kagak, sehat kagak, artinya bikin ulah. Semacam depresi gitu ya Pak ya. Semacam depresi gitu. Ada juga yang pengen minta diperhatikan, ada juga minta sesuatu mungkin yang tidak tercapai, akhirnya buat bikin ulah seolah-olah dia itu kesurupan gitu. Sepanjang perjalanan pengalaman spiritual Pak, ini kan lagi masih kondisi COVID Pak. Apakah ada perbedaan kegiatan Bapak selama COVID atau sebelum ada COVID Pak? Coba terangkan kembali Pak. Ya bagi saya ya, ada COVID maupun tidak ada COVID, kalau orang itu minta tolong untuk diobati, ya kita siap karena kita lillahi ta'ala. Amin. Ya karena segala sesuatu itu datangnya dari Allah, kembali pun kepada Allah SWT kan gitu. Jadi memang ada yang merasa takut orang datang kemari, takut nularin saya, apakah saya yang menularin beliau kan gitu. Iya. Jadi saling tanda tanya. Tapi yang penting bagi saya, apabila orang itu Benar-benar datang membutuhkan pertolongan Iya. saya, ya dengan izin Allah SWT, ya saya siap membantu. Insya Allah ya, aman ya. Gitu. Ya kebanyakan orang kan kalau apalagi zamannya COVID ini kan udah hampir menginjak 3 tahun jalan ya. Mayoritas orang itu banyak istirahat padahal mereka tuh biasanya sibuk gitu ya. Nah, saya ada beberapa orang yang kebetulan spiritual juga. Hampir dia banyak waktu di rumah dengan alasan orang sebetulnya banyak punya hajat. Tapi karena adanya COVID mereka ragu-ragu. Nah, di sisi lain saya ingin bertanya dengan Bapak, perbandingan antara sebelum COVID dengan adanya COVID, lebih ramai mana Pak yang minta tolong dengan Bapak? Ya selama ini kan memang pemerintah kita menganjurkan apabila kita menderita penyakit tersebut, ada yang diisolasi di rumah, perawatan yang khusus.
masalah ramai dan tidak ramainya, itu juga tergantung Allah SWT yang membutuhkan saya. Ya memang kalau lihat kenyataan ya mungkin agak menurun sedikit, karena kegiatan-kegiatan tersebut kan seperti orang membuat tahlilan, selamatan, hajatan dan lain sebagainya, itu kan pasti mengurangi daripada kerumunan. Betul, betul. Jadi memang posisi saya itu bukan saja mengobati, menolong orang, tapi untuk kegiatan di masyarakat itu seperti membantu dalam masalah pernikahan, hitanan, ya, Hajat ya, ya. hajat. Artinya saya itu ibarat dagangan Multiguna. multiguna lah. Iya. Kayak Intinya kan gitu, doa ya. intinya kan doa Cuman kan semuanya. dalam prakteknya Gitu. beda-beda, ada yang nikahan, sunatan gitu ya. Termasuk di sisi lain pengobatan ya, dan termasuk pembinaan-pembinaan hal-hal gaib gitu ya. Oh ya Pak, ini yang terakhir. Saya ingin sedikit minta keterangan Pak tentang masalah keterangan tentang masalah dunia gaib yang ada kaitannya dengan si pitung. Bisa dijelaskan Pak, pitung itu seperti apa Pak? Bahkan sudah masuk ke dunia perfilman. Bisa dijelaskan Pak? Bapak kan orang Betawi ini, paling tidak mengetahui lah sedikit saja. Ya kalau kita cerita dari kakek maupun cerita dari film-film, kebetulan kan usia saya itu kepala 5 lewat ya, di bawah kepala 6. Jadi hanya sekedar mendengar bahwa pitung itu kan memang ceritanya memang di Betawi, tapi kan asal usulnya itu mereka tujuh lung itu kan menolong. Jadi pitung itu istilah kata itu orang yang sangat dermawan dalam menolong orang selama baik 1 hari, seminggu, maupun kerjanya itu pokoknya menolong orang aja pada saat itu. Nah yang saya tahu itu Bang Pitung itu kan memang karena posisinya pada saat itu adanya di Jakarta ya, jadi asal usulnya pun dari mana itu Abang Pitung ya. Iya. Jadi sekedar dari kakek, dari film-film ya. Oh ya Pak, jadi yang cerita masalah pitung ini memang kisah nyata ya, bukan sekedar dongeng ya. Iya. Makanya sempat diunggah ke perfilman gitu ya. Jadi zaman-zaman dulu sebelum merdeka, khususnya Jakarta ini kan ada ya katakanlah pendekar-pendekar Betawi gitu ya, Iya. yang untuk membela kebenaran begitu ya Pak kira-kira ya. Ya kan kayak bukan si pitung aja, kayak Jampang, itu kan GI gitu ya. Jampang sampai Banyak seperti sekali ya, guru-guru pendekar-pendekar besar, ya, orang lama. pendekar-pendekar itu banyak sekali karena belum difilmkan atau belum banyak yang mengetahui kan gitu. Oh. Ya. Oke Pak, terima kasih atas kesediaan waktu yang diberikan kepada Ayah Sadam. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan banyak orang tentang perjalanan kisah spiritual yaitu Ustadz Yusuf. Cuman saya mau pesan, bisa nggak Pak? Oh silakan. Pesan Lanjut. saya terakhir kepada kita semua yang mempunyai iman Islam kita, walaupun kita menolong seperti saya dan orang-orang lainnya, kita jangan mempercayai kepada benda-benda karena hukumnya musyrik. Oleh karena itu kalau memang Allah menakdirkan kita, tolonglah secara agama ya, jangan menyimpang dari yang sudah diatur oleh agama kita, yaitu dalam agama Nanti Islam. mendoakan agama ya kesannya ya. Kesannya Iya, nanti betul. kita timbulnya musyrik, karena orang musyrik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Bisa Itu ditutup aja. Pak. Gitu Mas Jupri. Saudara, terima kasih banyak sudah meliput dari awal sampai akhir tentang pembicaraan kisah perjalanan seorang Ustadz Yusuf, termasuk spiritual yang tadi dibicarakan panjang lebar. Mudah-mudahan menambah wawasan dan pengetahuan buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.